ini ada apa? Ini yang menarik menurut saya dan kemudian bisa dikaitkan dengan istilah framing yang disampaikan sama Sekjen Projo dan Budi Ari. Jadi ada waktu jeda 2 hari ini tidak muncul. Yang pertama mungkin ini disengaja supaya nggak muncul, ditahan gitu ya. Jadi media-media sengaja dikendalikan, berhasil untuk dikendalikan supaya tidak muncul surat dakwaan ini ke media, supaya masyarakat nggak tahu, supaya kita semua kalau nggak ada berita seperti ini kan kita juga nggak ngerti. Ya bisa aja kemudian ini tidak pernah diberitakan kan bisa gitu ya. Jadi 2 hari itu nggak ada berita sama sekali. Nah, kemungkinan yang kedua, mungkin juga ini disengaja baru dikeluarkan pada hari Jumat. Meskipun semua orang sudah tahu pada hari Rabu gitu ya. Jadi mungkin media-media atau pihak elit sudah mengerti dan melakukan satu strategi supaya berita ini baru muncul pada hari Jumat. Nah, pertanyaannya, kalau ini sengaja dikondisikan, diskenariokan seperti itu supaya baru muncul pada hari Jumat, kenapa kok yang dipilih hari Jumat? Ya, biasanya gitu kan, biasanya kalau ada kasus atau isu dan itu dilakukan pada hari Jumat supaya waktu untuk kemudian melakukan koordinasi dan sebagainya itu agak kacau karena Sabtu Minggunya itu libur gitu. Tapi kalau setingkat kasus nasional seperti ini itu mestinya nggak bisa menggunakan teknik atau cara yang sama. Nah, setelah saya coba perhatikan lagi dari rangkaian waktu dan beberapa kejadian sebelumnya, ini sepertinya memang sengaja dikeluarkan pada hari Jumat. Ada faktor atau unsur kesengajaan. Karena setelah saya cek, ternyata hari Jumat sore sebelum berita ini beredar, ini kan beredarnya pada jam 7 atau jam 8 malam hari Jumat. Sebelum itu, sekitar Jumat sore, sekitar jam 3 atau jam 4, itu sudah ramai berita bahwa Budi Ari diutus oleh Presiden untuk ke Vatikan untuk menyaksikan atau hadir di pelantikan Paus yang baru. Jadi sorenya jam 3, jam 4 itu muncul beredar berita-berita Budi Ari diutus ke Vatikan, diutus oleh Presiden Prabowo, dan kemudian malamnya muncul berita atau bocornya surat dakwaan yang menyebut Budi Ari ikut mendapatkan atau ada jatah fee sebesar 50% terkait pengamanan situs judi online. Jadi inilah yang menurut saya jadi satu misteri, ada satu kebetulan yang sangat terencana bahwa sepertinya sengaja Budi Ari itu diutus ke Vatikan supaya tidak sempat mengurusi soal surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Karena sangat presisi sekali, sangat kebetulan sekali. Sore jam 3 atau jam 4 muncul berita Budi Ari diutus ke Vatikan, dipilih oleh Presiden untuk hadir di acara pelantikan Paus, dan bahkan Budi Ari juga sudah mengkonfirmasi ke media bahwa ya saya akan berangkat malam ini juga atau dini hari ini juga, sore waktu itu gitu ya, dini hari ini nanti akan langsung berangkat dan direncanakan akan tiba di Roma pada Sabtu pagi, kata Budi Ari. Itu berita jam 4 sore. Saya sudah dihubungi sama Sekretariat Kepresidenan bahwa kita akan langsung berangkat ke sana. Jadi kayak penuh kebanggaan karena diutus sama Presiden gitu kan. Nah, coba kita bayangkan ketika Budi Ari sudah mengkonfirmasi bahwa dia diutus ke Vatikan dan dia akan berangkat, dia mengiyakan dan beritanya sudah ada di mana-mana. Kemudian beberapa jam setelahnya atau 3 jam setelah itu muncul surat dakwaan yang bocor ke media. Dalam situasi yang seperti ini jelas Budi Ari nggak bisa membatalkan karena dia sudah terlanjur mengiyakan, dia sudah bilang ke wartawan akan berangkat. Kalau nggak berangkat justru ya akan dianggap membangkang gitu ya, nggak sesuai dengan instruksi Presiden. Malah dia kan sudah semangat sekali, kan nggak mungkin untuk nggak berangkat gitu. Jadi coba kita bayangkan Budi Ari ketika lagi sibuk untuk persiapan ya, lagi packing untuk berangkat ke Vatikan, tiba-tiba muncul atau beredar surat dakwaan di pengadilan. Jadi secara rangkaian waktu ini sangat pas sekali. Budi Ari disuruh untuk berangkat dan kemudian surat dakwaan yang menyebut soal Budi Ari dimunculkan ke media. Bagi saya, dalam rangkaian cerita atau rangkaian waktu yang seperti ini hampir pasti disengaja, hampir pasti diskenariokan supaya seperti ini. Ya, Bang Saya ini hajar terus. Saya jelaskan Bang Seribu Pas, sedikit Bang lagi. Seribu Ini Pas, biar ditahan dulu ya. Gini. Saya jelaskan ya. Jadi dulu yang mengklaim itu ini berdasarkan teman-teman yang belum follow di follow ya, nya. berdasarkan gugatan pengadilan Surakarta loh. Begini ya.
ada kawan yang mengklaim Yang di bawah banyak antri, tahan ya. ya Jokowi itu sekelas seangkatan sama saya loh di SMPP 60 Solo katanya. Tapi Jokowi membantah tidak. Saya SMA-nya adalah di SMA 06 Surakarta. SMA 06 Surakarta adanya pada tahun 1985. Bayangin dia kuliah tahun berapa? 80. Punya pertanyaan nggak di situ? Itu Jokowi yang klaim. Jadi Ya, kalau betul Bang, kalau kita sampai ke situ ya berinnya ya. Pikirnya kalau Iya. kita sampai situ ya sih. Iya, kita di sini mau cari benar, bukan mau cari pembenaran, bukan. Orang Jokowi sendiri kok yang bilang dia SMA 06 Surakarta dan SMA 06 Surakarta ada pada tahun 1985. Sementara dia kuliah tahun berapa? 80. Punya pertanyaan nggak di situ? Pasti punya. Ya, aku tadi Nanti juga mau aku ini, cuma kan aku menjelaskan posisi lagi host agak sekali netral lagi. ya. Iya, enak ini. Aku mau menjelaskan sekali lagi. Aku ketawa dari tadi nih. Memang Polimek ini yang SMA, SMPP dan SMA 6 ini jadi blunder. Jadi kalau kita dengar dari ini, dari temannya bilang, oh dia SMPP lulusannya Pak Jokowi dan saya SMA Negeri 6. Kelakarnya Pak Sabar, Jokowi. yang mau naik antri sabar ya. Bang Kelakarnya netral Pak sabar ya Bang Jokowi netral. sama Saya dengan turun, beliau Mas. katakan Saya ke turunin Pak yang Mahfud lain, bahwa IP 0 IP 2, Turunin nah, aja, beliau turunin aja, mengatakan Mas. demikian. Itu beliau bercanda, beliau berkelakar karena Mbak, SMPP jangan nggak ada. out of konteks dulu, Mbak. Coba fokus yang SMA sama SMPP, Mbak. Jangan out of konteks. Nanti kita bahas ke situ, oke? Coba you jelaskan menurut lo ini bagaimana pendapatnya. Nanti kita bahas yang IPK di bawah 2 ya. Coba ini jelaskan dulu gimana pendapatnya. Itu Pak Jokowi bercanda yang IPK di bawah 2 ya dengan Pak Mahfud ya. Ibu kok sampai Itu kelakar Pak Jokowi dengan Pak Mahfud. itu asumsi namanya itu. Bisa jelaskan. Asumsi namanya itu. Sudah jelaskan. Kalian kan tidak tahu Pak Satu-satu, Jokowi satu-satu memang ya, orangnya satu-satu. selalu bercanda. Iya, berarti Iya, dia dikatakan Pak Jokowi luar dalam ya. sedekat apa Anda dengan Jokowi? Ketika dia Satu-satu, dikatakan satu-satu. dari SMPP, dia katakan, ya saya dari SMA 6, benar, karena SMPP sudah nggak ada, udah diganti Loh, nama. iya justru itu, Salahnya Mbak. di mana? Benar-benar Ibu Suara sudah Salahnya sesat. di mana? Mbak, Oke, Nenek ditahan, ini suaranya suara sesat perempuan. sudah, argumentasinya nenek ini Sebentar, suara sesat. perempuan. Justru Suara itu, perempuan. Mbak. Justru kalian itu yang sesat. Mbak, Kalian justru itu begini, Mbak. Kalau Jokowi mengklaim kalian itu dia akan SMA gigit jari. alumni, Yang penting Mbak. itu untuk di Solo, pengadilan Aduh. Solo. Itu mereka minta mediasi, minta supaya damai. Pak justru Jokowi itu, tidak Mbak. mau. Oke, sebentar. Oke, sabar Bang, sebentar. Saya mungkin meluruskan sedikit ya. Gini Bunda, suara perempuan ya. Saya kapan dong? Sebentar, Bunda. Saya mute dulu. Gini Bunda, suara perempuan ya. Itu yang mengenai sidang di Solo itu bukan dari pihak penggugat yang minta mediasi ya, tapi dari pihak Pak Pihak Jokowinya Jokowi. sendiri. Nah, tadi gini sebentar dulu Bunda, sebentar ya. Sebentar Bunda ya. Makanya kan saya live dari awal tadi Jangan sendiri. ngeres, Nenek. Nah, saya Dengarin juga orang, tadi Nenek. jangan saya Iya, nggak suka serang kakek. personal. Saya jangan serang personal gitu. Jangan. Jadi saya juga tadi udah sampaikan, saya pas live sendiri tadi di awal ya. Saya juga nyampaikan ke yang di bawah. Saya tuh paling nggak suka kalau nonton berita tuh sepotong-sepotong. Ya, apalagi berita editan itu saya paling nggak suka itu. Saya nonton terus full. Betul nggak valid berita ini? Kalau nggak valid, saya nggak mungkin ini. Begitu juga dengan berita yang kemarin Pak Jokowi ke Medan kemarin, itu juga kan beredar juga viti-viti itu. Ada juga yang situ bilang katanya Pak Jokowi menemui Rismon, ya kan? Tapi saya belum percaya dengan itu. Makanya saya nggak mau angkat-angkat itu. Saya nggak mau dengan berita yang sepotong-sepotong nanti ya dibilang itu hoax ya. Oke, ditahan dulu ya, Abang. Oke, sebentar. Saya ke Bang Capra dulu. Bunda ditahan dulu, Bunda Borneo. Bunda Iya. tahan dulu. Jangan lama-lama ya. Tahan dulu, Bunda. Tahan dulu, Bunda. Assalamualaikum. Saya ke Bang Capra sebentar dulu. aja kok Bun ya. Saya sebentar aja kok Bun. Ya ini mau sampai kapan ini masalah ijazah ini ribut. Aduh, emang Jokowi itu emang benar-benar biang keributan. Tinggal tunjukkan aja lah itu ijazahnya, selesai sudah. Mau asli mau palsu, udahlah tunjukkan aja kalau ada, gitu aja lah. Sudah bosan bahas ini terus. Waduh, berapa? Kan lagi proses hukum Bang Japra. Ya, tapi oke lah. Jadi ya percuma juga gitu loh. Karena apa? Termul koclok itu susah. Jadi mereka nggak mau baca, nggak mau buka-buka atau nggak mau melihat kebenaran yang sekiranya kebenaran itu
mendiskreditkan Jokowi, mereka tutup, nggak jadi baca itu mereka. Tapi kalau yang memuji-muji Jokowi, baik-baiknya Jokowi, mereka baca terus itu. Jadi mereka dapat berita nggak berimbang intinya itu. Jadi keributan demi keributan, yes, begini. Ini saya nggak mau masuk ke teknis ya untuk masalah ijazah ini. Udah gitu aja lah, Os. Nggak panjang lebar. Oke, terima kasih. Ya mungkin Bunda Borneo, gimana Bunda? Iya, saya sih nggak mau ribut-ribut ya, biasa-biasa aja gini. Kalau masalah Pak Jokowi pernah SMA 6 itu, ya mungkin betul SMA 6. Itu, saya kira nggak usah dijadi permasalahan, karena begini, sudah betapa banyak jasa Pak Jokowi, terutama membangun tol ya. Jadi jangan kalian menafikan pembangunan itu. Wih, sebanyak ini di bawah nggak ada mau ngasih host kopi. Lanjut dong. Dengar dulu histori. Jadi salah Lanjut. satu bukti bahwa Pak Jokowi itu berpendidikan, suksesnya atau enggak, bagaimana terbitnya dibuatnya mobil SMK, luar biasa kan. Nah, itu salah satu. Pak Jokowi itu berpendidikan. Jangan nggak usah ngomong SMA 6. Yakinlah Mana Bang Japra? bahwa beliau Aduh, itu banyak dari betul. teknologi kayu. Nah, mungkin SMK itu juga terbuat dari kayu, walaupun kita belum bisa melihat dengan mata telanjang, tapi secara kasat mata, mata batin udah bisa dilihat. Udah betapa banyak produksi mobil SMK. Sukses gitu loh. Gitu. Jadi kalian jangan meleceh-lecehkan Pak Jokowi itu nggak perlu. Lihatlah apa yang sudah diproduksi Pak Jokowi, mobil SMK luar Itu out biasa. of context. Please lah, kita jangan cari pembenaran di sini, nyari yang benar. Itu out of context. Kita tahu setiap pemerintah punya kebijakan, kita nggak bahas bagian daripada itu. Yang kita bahas di sini ijazah. Kalau dia dalam proses pembangunan infrastruktur yang dikatakan jalan tol, itu uang rakyat melalui mekanisme kebijakannya. Tapi kita nggak mau sentuh kebijakan itu. Yang kita bahas di sini mengenai ijazah. Jadi jangan Bang out of sarkas, context. Bang. Itu loh. Ya terkait juga Bang, kenapa? Karena ijazah orang berpendidikan kemudian membuat kebijakan No, yang itu bagus. nanti Bang kita bahas. Impact dari Tidak. itu Kamu seperti yang kita Sarkas itu bahas. Bang, sarkas. Tas itu, Ya. Bang. Please lah, janganlah out of context. Yang kita terangkan ini mengenai ijazah gitu loh, dari perjalanan dia dari SD, SMP, Siapa yang potong SMA. konten? Kau aja nggak tahu kalau SMK itu udah dibuat sampai keluar planet bumi. Kau aja yang nggak tahu. Jangan. Kalau mengenai jalan tol itu utang kok. Udah. Udah, itu tuh. Jangan lari ke sana. Udah, ke fokus gini aja dulu nanti. Iya kan mereka yang membuka pembicaraan toh. Makanya Agus statement closing ya buat teman-teman. Sekarang aku Lain mau kali buka jangan komal out juga. konteks Izin. dong. Oke, Kita silakan. inti konteks Semuanya, aja udah. semua bunda-bunda semua tetap semangat. Saya mau statement closing classmate. Kebetulan saya mau pamit undur diri dan terima kasih buat penonton 655, kalian sangat luar biasa. Jadi saya menanggapin salah satu jubir atau yang mentuhankan Jokowi adalah suara perempuan. Biar kalian tahu, jangan dipotong. Jadi pernah statement suara perempuan, Jokowi itu adalah Tuhan. Biar sampai kapanpun Anda membantah argumentasinya suara perempuan tetap yakin Jokowi adalah benar. Kita sampai kapanpun gak bakalan ketemu kebenarannya. Jadi hanya pikiran rasional aja yang mau melihat situasi saat ini terkait permasalahan ijazah Jokowi. Kalau memang ijazah Jokowi asli, tinggal tunjukkan di pengadilan. Karena Pak Bareskrim memang orang-orangnya settingan dari Jokowi. Kita tahu sendiri Polri siapa? Polri punya sigit, siapa yang naikkan Jokowi? Jangan potong, biar kalian paham. Ya, cuman kalau Jokowi hadir di persidangan, saya akuin, saya jempolin saya setahun lah bakalan buka komal. Kalau Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya, pegang omongan saya demi Allah, demi Rasulullah. Kalau Jokowi ijazah asli, saya nggak bakalan buka komal setahun. Ingat kamu suara perempuan. Hidup Jokowi. Ganti akun aja nanti. Enggak buka Oke. komal tapi ganti akun. Ya, oke. Ya sudah, terima kasih. Terima kasih saya akhiri. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Sebentar, saya juga mau turun sebentar. Setelah ini Oke, saya turun. silakan, Bang. Turunkan. Aku mau manja, turunkan. Sabar dulu. Yaudah, nanti Tadi yang kau tidak buka terima laptop, tentang pause kita saya nanti membahas
tadi yang nggak terima tentang saya membahas tol, kok kamu nggak terima? Ya memang benar itu sukses Pak Jokowi membangun tol apa? Untuk mobil SMK-nya. Kalian itu nggak paham. Mobil SMK di mana, Mbak? Katanya sukses di mana? Sebentar, tunggu jangan dengar saya potong dulu. Kita jangan Kalau bantah-bantahan kamu dulu. mau Nanti tanya nanti di kan mana, kamu baca Jangan bantah-bantah ayat kursi dulu, jangan akan bantah-bantah kelihatan dulu. itu banyak mobil SMK. Gitu loh. Dia ngantri banyak, nih bingung saya siapa yang mau Oke, naik. ini pertanyaan ke saya kan? Iya. You catat Mobil baik-baik SMK ya. itu banyak Enggak, kita di belum planet ya. bumi Kita nggak sama sampai di ke situ alam dulu, bawah. jangan lari-lari dulu ke ini Bunda, jangan lari ke ini dulu. Enggak, Sebentar you ya. catat baik-baik ya. Oke, saya izin turun ya. Ya. Itu makasih. saya kita mau naik. Oke. Beginilah Pembahasan termul SMK itu. ya, kita belum ada pembahasan ke jalan tol. Yang ke ini aja kita fokus dulu. Nanti biar larinya nggak kemana-mana. Ya tolong gini host, Enggak, kalau ada yang baca itu langsung stop lah, cari yang in the konteksnya aja lah. Yang begitu itu jangan dibahas lah. Kan Nah, itu sesuai dengan sebenarnya topik. sarkas saja bang untuk ngapain surah perempuan tadi tuh. Iya, Sarkas saja si ibu itu enggak, ibu itu sarkas saja bang. Japra, Bunda DM itu kalau ada saya, demi Allah, demi Rasulullah, Bunda DM pernah nangis debat lawan saya. Jadi kalau ada saya pasti turun ya, 1000% turun. Ya aku tahu itu bang, aku tahu. Oke. Dia turun. Host, aku closing statement ya, host. Oke. Bang Talau, assalamualaikum Bang Talau. Waalaikumsalam. Saya juga mau turun nih, menjadi Ya, tidak host, bernafsu aku karena mau ibu turun suara. dulu. Ya gimana? Ya silakan Bunda Ci. Ya, ini suara perempuan udah keluar deh. turun, udah Aku turun tadi sendiri, naik udah itu turun cuma sendiri. karena ada dia aja, host. Sore ya Bangku, sorry Bunda Siska, ya Bang Ipung nih. Aku naik itu karena lihat narasinya itu nyerocos tanpa data. Kan emang gitu sifatnya si suara perempuan itu seperti Ya itu. kalau saya udah tahu kok, tapi nggak apa-apa lah. Tapi Iya, nggak apa-apa lah buat hiburan juga ya, host ya. Kalau nggak ada termul, nggak seru ya. Ya betul. Bagus. Ya, beda. Pokoknya intinya kan kata